pada kerajaan yang keempat. Kerajaan yang keempat yaitu Roma atau Romawi tidak diberi nama binatang, tetapi dikatakan sebagai binatang yang lain daripada yang lain, lebih ganas daripada semua yang lain. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang keempat itu yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang mencakup dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Ayat ini mengenai tahap pertama kerajaan yang keempat ini. Pada tahap pertama kerajaan ini memperoleh kuasa atas dunia seperti yang diperoleh oleh Roma, dan setelah itu menghilang untuk muncul lagi menjelang Kristus kembali untuk mendirikan kerajaan Allah. Pada tahap kedua kerajaan yang keempat, Roma, kerajaan itu akan berbentuk konfederasi yang terdiri atas 10 bangsa, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh hingga patahlah 3 tanduk yang lain, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Daniel 7 ayat 20. Arti lambang-lambang ini akan menjadi lebih jelas pada waktu kita membaca kitab Daniel lebih lanjut lagi. Bagi orang-orang yang bukan ahli, gambaran-gambaran dalam Alkitab ini mungkin mirip dengan binatang-binatang dunia khayalan, tetapi perlambang dalam Alkitab dibuktikan dalam kenyataan sejarah. Daniel melanjutkan dengan penglihatannya, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Di Daniel 7 ayat 21-22. Yang lanjut usianya yang digambarkan dalam ayat ini sama dengan apa yang ada dalam Daniel 7 ayat 13. Disebut seorang seperti anak manusia yang datang dengan awan-awan dari langit. Dia yang akan mengalahkan segala kuasa manusia dan menetapkan kerajaannya untuk selama-lamanya setelah akhir zaman. Di dalam Alkitab ada kesatuan yang sangat menarik hati. Yesus mengetahui nubuat-nubuat tentang kedatangannya. Ketika ia diadili di hadapan mahkamah agama yang merupakan mahkamah agung bangsa Yahudi, ia diangkat sumpah untuk menyatakan dirinya. Secara langsung ia ditanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Dan Yesus menjawab, akulah dia. Ia juga berkata, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Tertulis dalam Markus 14 ayat 62-64. Yesus mengutip ayat dalam Daniel 7 ayat 13, dan semua orang dalam mahkamah itu tahu apa yang dikatakan Yesus. Para imam kepala tahu akan para nabi dan tulisan mereka. Mereka lalu marah kepada Yesus dan menyatakan dia sebagai seorang penghujat karena ia mengaku dirinya sebagai yang lanjut usianya, Mesias, yang akan datang untuk mendirikan kerajaan Allah di atas bumi di akhir zaman. Untuk melanjutkan dengan tahap kedua kekaisaran Romawi itu, Alkitab menyatakan bahwa ke-10 tanduk yang telah digambarkan adalah 10 raja atau 10 bangsa. 10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja yang lain. Daniel 7 ayat 24. Dalam Alkitab, kata dari berarti 10 bangsa atau raja yang akan muncul dari Roma, karena Roma adalah kerajaan yang keempat. Tetapi siapakah yang dimaksud dengan seorang raja? Ia adalah binatang itu, Antikristus. Setelah ke-10 bangsa ini muncul dari warisan kebudayaan kekaisaran Romawi kuno, seorang raja akan muncul, berbeda, sangat berbeda dengan raja-raja yang dahulu. Dengan kata lain, ia tidak akan sama. Ia yang akan muncul nanti ini, yang akan menguasai seluruh dunia nanti, tidak akan menjadi pemimpin politik, melainkan pemimpin agama. Dengan kata lain, dia tidak hanya akan memimpin sebagai pemimpin politik,
Dia akan memimpin dalam semua sendi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Ini akan kita lihat dalam pasal-pasal penjabaran berikut. Pada waktu ia memegang kekuasaan, ia akan menundukkan 3 dari raja-raja atau bangsa-bangsa persekutuan Eropa di atas, atau yang dikenal dalam nubuatan sebagai Roma yang kedua. Tetapi 7 dari mereka akan memberi dia kekuasaan dengan sukarela. Pengaruh Romawi terhadap dunia demikian besar, sehingga pengaruh itu terasa di setiap segi kehidupan dalam kebudayaan Barat. Dari epik yang menawan hati seperti Ben-Hur, sampai mercon yang dinyalakan dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Amerika, 4 Juli. Kita dipenuhi dengan kejayaan Roma masa lalu, tetapi Roma mengalami kehancuran dari dalam. Sayang sekali bahwasanya di Amerika pun ada kecenderungan ke arah kemerosotan moral yang telah membawa Roma ke jurang kehancuran. Sangat menarik hati bagi kita untuk melihat dalam sejarah bagaimana orang telah berusaha menyatukan kembali kekaisaran Romawi. Charlemagne berusaha melakukan ini dalam tahun 800. Kekaisaran Romawi yang diusahakannya mencakup wilayah yang sekarang menjadi negara-negara Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Belgia. Charlemagne dinobatkan oleh Paus sebagai Kaisar Charles Augustus, tetapi kekaisarannya bukanlah konfederasi 10 negara yang disebutkan dalam Alkitab. Napoleon juga berusaha mati-matian untuk membangun kekaisaran Romawi bagi dirinya. Seorang paus yang lain, yaitu Paus ke-7, mengadakan perjalanan jauh melintasi pegunungan Alpen ke Katedral Notre Dame di Paris untuk mengenakan mahkota kekaisaran ke atas kepala Napoleon. Tetapi kaisar baru yang pendek itu merenggut mahkota itu dari tangan Paus dan mengenakannya sendiri ke atas kepalanya. Namun, kekaisaran Napoleon pun bukanlah kekaisaran Romawi yang dihidupkan kembali di akhir zaman. Napoleon hancur dan runtuh sebagaimana Charlemagne sebelumnya. Lalu muncul jugalah Hitler. Tidak ada seorang pun yang meragukan kenyataan bahwa ia juga berusaha menyatukan Roma kembali, dalam kata lain Eropa. Ia berkata bahwa kerajaan ketiga yang didirikannya akan berlangsung 1000 tahun. Namun Allah mempunyai rencana lain dan Hitler kalah pada Perang Dunia Kedua. Sekalipun usaha manusia sudah nyata sia-sia dan penakluk-penakluk yang berani dan keji dari abad ke abad telah mengalami kegagalan, namun kita melihat kekaisaran Romawi kuno mulai bersatu kembali sebagaimana telah dinubuatkan. Anda tidak usah cepat-cepat membuka peta untuk melihat letak kekaisaran kuno itu. Kita tidak membicarakan kekaisaran Romawi yang dihidupkan kembali dalam arti fisik dan geografis saja. Walaupun beberapa negara ini memang adalah bagian daripada kekaisaran Romawi kuno, yaitu daratan Eropa sekarang. Tetapi kita sedang membicarakan negara-negara yang merupakan waris bangsa, waris kebudayaan, dan waris dari tradisi Romawi.